Justin Hubner, Indonesia tim kuat tak minder di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia percaya diri menatap Piala Asia 2023. Hal itu yang diungkap oleh salah satu penggawa skuad Garuda, Justin Hubner. Piala Asia 2023 berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari. Dan Indonesia menjadi salah satu dari 24 tim pesertanya. Pemusatan latihan di Turki pun sudah dijalani Indonesia. 2 laga uji coba juga sudah dilakoni, dan hasilnya tim asuhan Sinteyong itu 2 kali tumbang dari Libya. Perbaikan penampilan pun ditunjukkan Indonesia pada pertandingan kedua melawan Libya. Indonesia memang kalah 1-2, tapi permainan tim merah putih cukup sip. Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023. Irak, Vietnam dan juga Jepang akan menjadi saingan Indonesia untuk merebut tiket ke babak 16 besar. Dalam peringkat FIFA sendiri, Indonesia di antara tim grup D lainnya memang yang paling rendah. Tapi Justin tetap menegaskan bahwa mereka tim yang bagus dan seluruh pemain akan berjuang keras. Kami adalah tim yang sangat kuat dan kami bekerja sangat keras. Saya pikir kami punya peluang di Piala Asia nanti. Kami akan bertarung dan bekerja keras di laga-laga grup melawan Irak, Vietnam, dan juga Jepang. Untuk keluarga kami, untuk fans, dan juga semuanya. Kita lihat saja nanti, kata Justin seperti dikutip dari situs PSSI. Timnas tiba di Qatar, Sinteyong bawa kabar yang baik. Timnas Indonesia langsung tancap gas setelah tiba di Qatar untuk persiapan jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda baru saja meninggalkan Turki setelah menggelar pemusatan latihan dan uji coba sejak Desember yang lalu. Jordi Amat dan kawan-kawan pun masih memiliki 1 laga uji coba melawan Iran pada tanggal 9 Januari sebelum bertarung melawan Irak di laga perdana Piala Asia pada tanggal 15 Januari nanti. Kondisi ini pun membuat mereka tinggal memilih waktu sepekan untuk persiapan terakhir. Timnas Indonesia sendiri meninggalkan Turki pada hari Sabtu 6 Januari malam dan tiba di Qatar pada hari Minggu 7 Januari pagi. Mereka hanya diberikan waktu sebentar untuk istirahat dan skuad Garuda langsung menjalani latihan lagi. Apalagi laga uji coba melawan Iran sudah ada di depan mata. Sinteyong pun menjelaskan bahwa semua pemain sudah menyelesaikan training camp di Turki dengan baik. Mereka juga bergegas untuk persiapan akhir menjelang Piala Asia nanti. Dan persiapan pertama ini akan digelar di lapangan Al-Egla 2 Doha, Qatar. Jadi dari semalam atau Sabtu malam kita jalan dari Turki dan sampai di Qatar itu pada Minggu pagi hari. Memang selesai training camp di Turki dengan baik dan sesuai rencana saya, kata Sinteyong dilansir dari laman PSSI. Pelatih berusia 53 tahun ini menjelaskan bahwa latihan perdana di Qatar fokus pada pemulihan. Pasalnya, mereka sudah fokus menggelar latihan fisik dan juga uji coba yang cukup berat melawan Libya pada beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini, tim pelatih pun akan mulai mematangkan aspek taktikal. Lalu untuk hari ini, kami melakukan latihan pemulihan sekaligus juga taktikal, ujar Sinteyong. Masih temani ibunya, Zain Patinama belum bisa bergabung dengan Timnas. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, masih belum bisa memastikan kapan Zain Patinama dapat bergabung kembali dengan tim berjulukan skuad Garuda itu untuk Piala Asia nanti. Ditunggu ya, kami masih menunggu perkembangan kondisi ibu Patinama, ujar Nova pada hari Minggu 7 Januari. Tanpa Patinama, Timnas Indonesia telah tiba di Qatar pada Minggu 7 Januari untuk berkancah di Piala Asia 2023 setelah menggelar pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024. Ia sendiri sempat mengikuti training camp Timnas Indonesia di Turki selama sepekan lebih. Namun, pemain kelahiran Lelystad, Belanda itu meminta izin untuk pulang kembali ke Belanda. Waktu itu pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengatakan bahwa ia harus kembali ke Belanda karena ibunya mengalami masalah kesehatan.
Ketika itu, Shin Tae-yong pun memastikan bahwa Patinama bisa kembali secepatnya ke timnas Indonesia karena kondisi ibunya telah membaik. Minus Patinama, timnas Indonesia pun 2 kali keok dari timnas Libya dalam uji coba di Turki. Tim berjulukan skuad Garuda itu dibantai 0-4 pada 2 Januari dan 1-2 pada 3 hari berselang. Jujur ada masalah kesehatan ibunya, jadi akhirnya dia kembali ke Belanda, ujar Shin Tae-yong pada awal Januari. Namun Patinama sendiri sudah mengabarkan bahwa ibunya tidak apa-apa, jadi saya mengizinkan dia untuk kembali ke Belanda lebih dulu supaya psikologisnya lebih stabil. Tapi ia pasti akan kembali secepatnya, jelas Shin Tae-yong. Posisi fullback kiri yang biasa ditempati Patinama, Shin Tae-yong sendiri masih punya 2 pemain lagi, dan keduanya adalah Pratama Arhan dan juga Edo Febriansyah. Pelatih Jepang sama sekali tidak menyebut timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Irak, Jepang, dan juga Vietnam menjadi tim yang paling diremehkan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Ia seolah menganggap timnas Indonesia tidak mengikuti kontestasi Piala Asia 2023. Hal itu setelah ia hanya menyebut Irak dan juga Vietnam sebagai tim yang diwaspadai tanpa sekalipun menyebut timnas Indonesia. Jepang sendiri akan melakoni laga perdana melawan Vietnam pada 14 Januari, kemudian akan menghadapi Irak pada 19 Januari di laga kedua. Lalu pada pertandingan terakhir akan menghadapi timnas Indonesia. Terkait 3 pertandingan yang akan dijalani Samurai Biru dengan 3 lawan yang berbeda tersebut, pelatih Jepang sama sekali tidak menyinggung pasukan Shin Tae-yong. Pasukan Garuda sendiri seolah diabaikan dan dianggap sebagai tim yang tidak berbahaya bagi Hajime Moriyasu. Ia pun hanya menyatakan tidak suka dengan pertandingan pembuka dan dirinya menyebut akan berhati-hati saat pertandingan pembuka menghadapi Vietnam pada 14 Januari nanti. Saya adalah orang yang tidak suka pertandingan pembuka dalam sebuah turnamen, kata Hajime seperti dikutip dari media Irak Win pada Jumat lalu. Jadi kami akan memainkan pertandingan ini dengan sangat hati-hati dan melakukan yang terbaik. Untuk menghadapi Irak akan sangat sulit, namun kami bertekad meraih kemenangan seperti biasanya. Kami berjanji kepada penggemar untuk tampil terhormat sepanjang turnamen dan melangkah lebih jauh lagi. Dan kami berharap dapat mengangkat piala di Stadion di Lusail pada 10 Februari nanti dan kami akan membuat bangga rakyat Jepang, tutur Hajime.